Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 415 ini tidak mungkin terjadi. Ayah, kakek, kepala keluarga. Mendengar anak-anak dan cucu-cucunya berteriak ketakutan, sang patriark tua menenangkan diri dan menyipitkan matanya. Seolah-olah dia tidak melihat tinju kematian yang dikirim oleh kultivator inti emas kepadanya, dia berteriak kesal kepada mereka, apa-apaan ini? Aku belum mati. Mendengar ini, Feng Jiu, yang berada di pinggir, tak kuasa menahan senyum. Kedua matanya menatap tajam ke arah lelaki tua itu, tetapi yang tak seorang pun sadari saat itu adalah kedua tangannya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya, tengah memainkan jarum perak. Masih tersenyum ke arah kepala keluarga tua itu, mata Feng Jiu dengan cepat beralih ke kultivator inti emas yang sedang menuju ke arah itu untuk menyerang. Saat dia diam-diam menjentikkan pergelangan tangannya, membuat jarum perak itu berterbangan, dia berteriak kepada kepala keluarga tua itu dengan nada memuja, kakek geng, bertahanlah. Kau yang terbaik. Kultivator inti emas itu terkejut oleh teriakan Feng Jiu yang tiba-tiba, dan pada saat itu, ia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak menghiraukannya dan tersenyum dingin. Yang terbaik, nona muda Feng ini terlalu naif. Namun sedetik kemudian, ekspresi wajahnya mulai berubah. Hahaha, ya. Tentu saja, gadis kecilku Feng lah yang memiliki hatiku, tidak seperti anggota keluargaku yang hanya tahu bagaimana berdiri di pinggir lapangan dan ternganga. Seperti anak kecil yang nakal, kepala keluarga geng yang tua itu gembira mendengar sorak-sorainya. Sambil tertawa, dia melebarkan lubang hidungnya dan membuka matanya lebih lebar, mengumpulkan seluruh kekuatan tubuhnya ke tangannya. Sambil berlari ke depan, dia berteriak pulverizer. Pada saat itu, patriark keluarga geng yang tua mendorong tangannya ke depan dan kekuatan yang tampak kuat dan mistis melonjak maju seperti gelombang dari tangannya untuk menghadapi kultivator inti emas yang menyerang, yang raut wajahnya telah berubah secara dramatis. Seketika, seolah-olah kekuatan besar menghantam tubuh kultivator inti emas, dan pria itu sendiri terlempar lebih dari 100 meter. Memukul. Saat kekuatan besar itu menghantam tubuh sang kultivator inti emas, orang-orang yang lewat bisa mendengar suara tulang patah menjadi dua, tetapi karena teriakan menyakitkan dari sang kultivator inti emas, tidak seorang pun tampaknya menyadarinya. Hah! Patriark keluarga geng yang lama menyaksikan kultivator inti emas itu terbang dengan aneh tanpa perlawanan sedikit pun. Mengetahui bahwa lawannya adalah seorang kultivator inti emas, ia mengumpulkan kekuatan seberat 10 ton untuk menyerangnya, tetapi ia seharusnya menunjukkan setidaknya sedikit perlawanan terhadap serangannya. Benar. Apa yang baru saja terjadi? Selain daripada sang patriark tua, yang tampak sedikit terkejut dengan kekuatannya sendiri, para penonton tercengang tak berkedip dengan apa yang baru saja mereka lihat. Itu adalah seorang kultivator Golden Core. Kapan seorang kultivator bela diri tingkat menengah seperti dia pernah memperoleh keterampilan untuk mengalahkan seorang kultivator Golden Core? Bagaimana dia bisa membuatnya terbang hanya dengan satu pukulan? Itu tidak mungkin. Tuan, kapankah patriark tua itu menjadi begitu berkuasa? Salah seorang pria dari keluarga geng bertanya sambil menelan ludah karena terkejut, matanya menatap tajam ke arah patriark tua itu. Emosi kepala keluarga geng berfluktuasi hebat dari titik tertinggi ke titik terendah. Ia juga merasa itu tidak masuk akal dan bertentangan dengan akal sehat, tetapi ia tidak dapat menjelaskan apa yang terasa aneh tentang apa yang baru saja terjadi. Bagaimanapun, semua orang dapat melihat bahwa keduanya bertarung tanpa bantuan apapun, tetapi melihat kultivator Golden Core itu terlempar dari pukulan 10 ton milik patriark tua itu. Sementara itu, kultivator Golden Core lainnya menatap tajam ke arah patriark keluarga geng tua dengan ekspresi kagum. Sambil bergumam kagum, dia berkata, ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak masuk akal. Ini tidak benar. Sambil menatap kedua tangannya sendiri dengan tak percaya, sang patriark keluarga geng tua yang kebingungan itu masih ragu ketika dia mendengar suara yang terkejut dan gembira.